Is anybody out there watching me fall in love, love, love and see what I see, see, see? It's too good for me, me, me. Is anybody out there tell me this boy is mine, mine, mine? So I can't believe, believe too good it can't be, be. Is anybody out there somewhere listen to me? Selamat pagi, Bu. Di sini kami mahasiswi dari Universitas Slamet Riyadi ingin melakukan riset terkait sumber daya manusia pada UMKM Ibu yaitu Mikapten untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi kami di sini izin untuk mewawancarai Ibu terkait usaha Mikapten ini. Iya. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, pemilik ini Mikapten. Usaha di sini itu baru setahun saya mendirikannya. Iya, setahun nanti tanggal 13 ini baru setahun. Sebelumnya juga punya usaha di Alas Tuwo. Cuman karena tempatnya itu terlalu masuk, jadi minat pembeli itu kurang lah ya. Terus akhirnya punya inginan beli tanah di sini. Kebetulan waktu itu ya ada yang jual, terus akhirnya mungkin karena jodoh ya, terus beli di sini, terus siap bangun. Terus sebenarnya waktu itu belum Mikapten ya, masih kayak yang di sana itu kan ada steak, terus ya nasi ayam bakar, nasi ayam goreng, nasi goreng. Nah, terus kan banyak yang kasih masukan teman-teman itu, mie aja. Terus sebelumnya kan aku ya ini online dulu sebelum buka ini, kayak tes pasar gitu loh. Jualan online itu peminatnya kok banyak yang minat itu 4-5 bulan. Terus akhirnya ya ini jadi ini nama Mikapten ini gitu. Kalau boleh tahu gimana sih awal mula Ibu membangun usaha ini? Sebelumnya saya tuh usaha kuliner waktu itu jualan online tapi bikin pizza, banyak yang minat. Terus lama-lama kok banyak yang buat, terus akhirnya saya bangun di sana itu bikin rumah makan yang kedai Kapten itu kan jualan steak, jualan pizza juga. Cuman kalau pizza kan prosesnya lama ya, jadi ini akhirnya itu tak tinggalkan. Terus saya fokus di rumah makan yang Alas Tuwo tuh. Lah ya itu karena minat pembelinya nggak banyak, akhirnya saya harus cari tempat strategi. Terus peminat yang beli itu banyak, akhirnya ya ini nemukan tempat di sini. Selanjutnya sempat ada kendala nggak sih Bu waktu proses ngebangun usahanya? Kalau kendala ya banyak ya, dari waktu bangun itu kan ada kayak diborong kayak itu loh Mbak Nah itu kan sampai ganti tiga orang. Iya, karena ya itu budgetnya bilangnya segini, terus akhirnya bengkak. Seperti itu, kebanyakan kan naik pemborong ya gitu. Terus akhirnya ya lumayan, hampir 2 tahun mungkin ya ini jadinya. Selanjutnya di sini jumlah karyawannya ada berapa sih Bu? Kalau dapur itu 4, kalau di depan itu yang full 2, yang part time 2. Kalau saat perekrutan, biasanya Ibu punya cara khusus nggak untuk nentuin karyawan yang layak bekerja sama Ibu gitu? Mungkin ada kriteria khususnya, mau karyawannya seperti apa gitu? Kalau untuk depan itu paling utama itu single ya. Terus ramah sama ini pelanggan, konsumen, terus murah senyum, ya jujur, rajin gitu. Kalau dapur sih ini ya bisa masak, terutama kalau dapur sudah yang
berumah tangga. Mungkin kalau dia kerjanya lebih ini loh. Maksudnya itu. Untuk di sini karyawannya pernah dikasih pelatihan khusus atau semacam training begitu Bu? Misal kalau ada karyawan baru nanti dikasih training terlebih dahulu atau gimana? Kalau di sini kan saya masih ini ya kayak otodidak gitu ya, saya belajar sendiri. Nah, untuk pelatihan karyawannya kalau yang bagian depan itu kan kaitannya sama pelanggan sama pengunjung. Saya kasih job desk-nya ini. Nah, nanti ada teman yang dampingin, yang teman sudah lama gitu loh, Mbak. Nanti dia yang bimbing gitu, maksudnya ini. Nanti kalau ada yang kurang sesuai, nanti saya koreksi harusnya begini gitu. Kalau dapur juga gitu. Sudah dikasih job desk-nya kamu ini. Nanti didampingin sama yang sudah lama gitu. Biasanya gimana cara Ibu buat nilai kinerja karyawan di sini, kayak nilai karyawannya ini rajin apa enggak kayak gitu? Gimana cara nilainya? Ya dari ini kayak absen itu ya dia disiplin enggak. Terus tanggap untuk apa ya kerjaan gitu loh Mbak. Misalnya kalau depan itu harus segera ini apa dia cepet tanggap sama pelanggan maunya gimana gitu langsung dilayani. Kalau dapur ya sama sih. Dia tanggap kerjaan enggak gitu. Terus sama absensi itu. Misalnya kalau ada karyawan yang performanya bagus, terus itu nanti apa ada penghargaan tertentu atau bonus tertentu kayak gitu? Kalau itu karena baru ya, kita baru setahun ini jadi ini penghargaannya paling kalau pas ada event-event gitu loh. Nah, itu paling dikasih tips aja. Baik depan maupun dapur sama. Ibu ada keinginan buat ngembangin usaha ini nggak? Kayak misal nanti buka cabang baru atau mungkin sampai keluar daerah gitu ke depannya. Kalau keinginan ada sih, cuman kalau ini belum dulu ya, karena kalau waktu rame itu ini Mbak nggak bisa apa ya, ada terus kerjaan gitu loh Mbak. Nek rame itu kayak nek nanti handle 2 tempat gitu kayak nggak sanggup gitu, keteteran. Soalnya dapur itu kan saya sing itu sendiri, maksudnya kayak apa ya bumbu-bumbu apa gitu kan saya, jadi nek 2 gitu mungkin dalam waktu dekat belum lah. Untuk sistem penggajiannya kayak gitu biasanya kayak gimana, Bu? Kalau penggajian kita 2 minggu sekali, jadi per tanggal 16 sama per akhir bulan. Kalau untuk libur itu seminggu sekali dikasih libur. Nanti kalau karena baru setahun ya, kemarin tuh kita ada apa sih kayak refreshing bareng-bareng gitu loh. Ya itulah, nggak tahu istilahnya. Setahun sekali ya, karena ini baru setahun, kemarin udah pernah sekali. Biasanya kemana? Ke Jogja. Bareng-bareng gitu ya? Iya. Udah Ibu, itu aja. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber buat kelompok kami. Semoga usahanya Ibu semakin lancar, semoga semakin sukses ke depannya. Makasih buat adik-adik, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk tugas kuliahnya ya.